ditanya, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Katanya ahlu sunnah wal jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya ya. Itu kata mereka, gampang kalau mau tahu siapa ahlu sunnah gampang, akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Sampai saya pernah membaca pernyataan salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika beliau ditanya akidah Asy'ariyah, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perhatikan jawaban beliau apa? Mereka tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Anda menyesatkan hampir 90% daripada ulama-ulama kita. Baik, sekarang kita bicara Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Sampai begitu. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin, di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari ya, dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya, setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullahu taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hanbal. Tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama, Asy'ariyah yang terdahulu. Terdahulu ini seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya seperti Abu Hasan at-Tabari, Al-Baqillani, Ibnu Faraq, ya. Kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi. Ini zaman murid atau murid-muridnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat. Kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya ya. Itu kata mereka, gampang kalau mau tahu siapa Ahlus Sunnah gampang, akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari ya. Dia belakangan muncul pada sekitar abad keempat ya. Maka perlu diteliti bagaimana akidah dia. Ternyata Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yaitu Abu Hasan dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin yang sekitar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ya. Di antaranya yang mutaakhirin yang belakangan seperti Abul Ma'ali al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Ibn al-Arabi, kemudian Syahristani, Ar-Razi, Al-Amili dan Al-Iji. Ini tokoh-tokoh mereka ya, tokoh-tokoh mereka, dan mereka punya buku-buku tentang akidah di antaranya ya. Ternyata ada perbedaan antara Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abu Hasan al-Asy'ari ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin ya, mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiyariyah, persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat apa? Ikhtiyariyah. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin ya, mirip dengan Jahmiyah, menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Yang mereka sebut dengan sifat yang ditunjukkan oleh akal. Ya, seperti melihat, mendengar, kata mereka namanya Tuhan itu harus memiliki sifat hidup. Namanya hidup yang sempurna itu harus ada pendengarannya, harus ada penglihatannya, harus ada kudrahnya, harus ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan sifat Tuhan itu cuma 7. Itu pun kalau nggak ada dalil nggak jadi masalah, karena kata mereka akal menunjukkan akan hal tersebut.
bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Hidup. Hidup itu yang sempurna harus ada pendengarannya, penglihatannya, ada ilmunya, kemudian diantaranya bisa berbicara dan ada irodahnya. Kalau ingin ciptakan ini, ciptakan harus ada punya kehendak. Saya ingin ciptakan manusia, saya ingin ciptakan monyet, saya ingin ciptakan hewan, ya harus ada irodah. Kalau nggak ada irodah nanti makhluk satu model, paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya sifat apa? Irodah. Jadi intinya mereka menetapkan cuma sifat, 7 sifat, itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka. Ini yang ekstrim, Asy'ariyah yang mutaakhirin, ekstrim. Karena hampir mirip dengan Jahmiyah, mereka tolak seluruh sifat kecuali apa? 7, kecuali 7. Maturidiyah nambah satu sifat, namanya takwin. 7 ditambah 1 jadi 8. Paham? Baik, sekarang akan kita bahas kenapa mereka seperti itu. Ini inti pembahasan kita. Apa syubhat apa? Mereka. Jadi kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat zatiyah. Bahkan mereka menetapkan sifat ulu, Allah di atas. Abul Hasan Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas. Dalam bukunya Maqalatul Islamin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Thaqar, ya, dia sebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas. Kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abul Hasan Al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah, berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Ya. Yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah, kalau Anda mengaku bermadzhab Asy'ari, harusnya ikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Jangan bikin mazhab baru belakangan. Paham? Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Subki mengatakan dalam kitab Syarah Aqidat Ibnul Hajib, bahwasannya beliau mengatakan, "I'lam anna Ahlus Sunnah wal Jamaah", ketahuilah bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat dengan satu i'tiqad, satu keyakinan tentang 3 hal. Apa yang wajib, apa yang diperbolehkan, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun caranya berbeda-beda, prinsipnya berbeda-beda, tapi semuanya tujuannya adalah mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Beliau membagikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kelompok. Pertama adalah Ahlul Hadith. Kelompok Ahlul Hadith, mereka ini yang selalu berdalil dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama. Yang kedua adalah Ahlun Nadharil Aqli. Mereka yang selalu punya pandangan dan selalu menggunakan akal untuk berusaha memahami ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Asy'ariyah dan Hanafiyah itu disebut Al-Maturidiyah. Dan syekhnya kaum Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang Maturidiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Ahlul Wijdani wal Kashf. Yang tersebut ahli tasawuf, ahli tariqat. Maka yang pertama adalah Ahlul Hadith, yang kedua adalah kelompok yang selalu menggunakan akal dengan memahami ayat Allah, hadis Rasulullah SAW. Dan mereka ini adalah 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga adalah orang ahli tasawuf. Kemudian Imam Muhammad Ahmad As-Safarini Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kelompok atau 3 firqah. 3 firqah ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita katakan mereka kafir atau fasik atau di luar jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah yang disebut Al-Athariyah. Guru mereka atau imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah. Imam mereka adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah. Imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kenapa di sini disebut 3 kelompok? Pertama Ahlul Hadith atau Al-Athar, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal.
Yang kedua adalah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi. Loh, kenapa di sini nggak dimasukkan ahlu sufiyah atau tasawuf? Karena beliau tidak menyatakan bahwa orang tasawuf ini di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Tapi karena beliau berbicara tentang firqah yang berkaitan dengan akidah. Kalau ahli tasawuf tidak pernah punya akidah sendiri, mereka selalu mengikuti akidah di antara salah satu di antara tiga ini, Athariyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maka beliau tidak menyatakan tasawuf akidah ini, enggak, karena mereka ikut salah satu di antara tiga ini. Dan tasawuf ini adalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, tentang membersihkan jiwa kita, diri kita, hati kita, lisan kita, pikiran kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita selalu mendengarkan tentang akidah Asy'ariyah atau Imam Abul Hasan al-Asy'ari, salah satu ulama besar yang kita selalu dengar nama beliau, bahkan disebut di hadapan kita terus, atau disebut akidah Asy'ariyah, atau orang ini akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'i. Kalau di Indonesia dibilang akidah Asy'ariyah, mazhabnya, fikihnya adalah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Ketahuilah bahwa pengikut Imam al-Asy'ari ini ulama, hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama akidah ada, dari kalangan ulama tafsir ada, dari ulama yang mensyarah sunnah hadis Nabi ada, kemudian ulama hadis, kemudian ulama usul fikih, kemudian ulama bahasa Arab, nahwu sarf. Semua hampir mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Di antaranya ada Imam Abu Ishaq al-Isfarayini, kemudian Abu Nu'aim al-Asfahani, ada Syekh Abu Muhammad al-Juwaini, salah satu ulama dalam bidang usul fikih, Imam al-Ismaili, Imam al-Baihaqi, Imam ad-Daraqutni, Al-Khatib al-Baghdadi, Abul Qasim al-Qushairi yang punya risalah namanya Risalah al-Qushairiyah. Kemudian Imam Abu Ishaq al-Shirazi, salah satu ulama mazhab fikih, Al-Imam al-Ghazali, Imam Abu Wafa Ibn Uqail al-Hanbali, Imam Ibn Asakir, Imam Al-Qadhi Iyad al-Maliki, Imam Nawawi, Imam Ar-Razi, Imam Qurtubi, Imam Al-Izz ibn Abdissalam, dan Abu Amr ibn al-Hajib, salah satu ulama usul fikih, Imam Ibn Daqiq al-Id, salah satu ulama fikih, Taqiyuddin ibn Subki, Imam Zainuddin al-Hafidh Zainuddin al-Iraqi, beliau yang mentakhrijkan hadis kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Hajar al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dan menamakan kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Zakaria al-Ansari, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Alusi, Imam Al-Amidi, Al-Bayjuri, Qalyubi wa Umairah, Ibn Al-Athir, Ibn Khaldun Al-Baydawi. Ini sebagian daripada ulama. Di antara ulama ini ada ulama akidah, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama yang mensyarah hadis, ada ulama nahwu sarf. Berarti kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, hampir 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah mereka berakidah Asy'ariyah. Kitab-kitab mereka menjadi sandaran kita semua. Rujukan kita adalah kitab-kitab mereka. Fathul Bari, kemudian kitab-kitab dalam bahasa Arab, kitab usul. Kemudian Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat, Matnul Waraqat, itu dalam bidang usul fikih. Dan ulama-ulama lainnya. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan dalam bidang usul fikih, punya kitab. Dalam pembahasan fikih Syafi'i ada, Tazkiyatun Nafs ada, Ihya Ulumuddin, dan seterusnya. Maka kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Siapakah Imam Al-Asy'ari yang mereka selalu berdebatkan? Ini bukan kalangan Ahlus Sunnah. Sampai saya pernah membaca pernyataan salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika beliau ditanya akidah Asy'ariyah, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perhatikan jawaban beliau apa?
mereka tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti Anda menisabkan hampir 90% daripada ulama-ulama kita. Maka orang kalau berbicara harus berhati-hati. Jangan gampang menuduh orang dengan pernyataan yang akan membuatnya nisal pada suatu waktu ketika dia berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, siapakah Imam Al-Asy'ari? Imam Al-Asy'ari itu nama beliau Ali bin Ismail bin Abi Bishr. Nasabnya beliau bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau diberi julukan dengan panggilan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau lahir di Basrah, di Irak. Dikatakan pada tahun 260 Hijriah atau 270 Hijriah. Siapa gurunya Imam Asy'ari ini? Apakah beliau punya guru-guru yang jelas? Kepada siapa beliau belajar? Pada awal hayatnya beliau berguru atau mempelajari akidah Mu'tazilah. Ada firqah di luar Ahlussunnah wal Jamaah namanya Mu'tazilah. Beliau berguru dan belajar akidah I'tizal atau Mu'tazilah daripada ayah tirinya bernama Abi Ali Al-Jubba'i. Beliau ini Ali Al-Jubba'i ini orang berakidah Mu'tazilah dan salah satu ulama Mu'tazilah. Dan ini adalah ayah tirinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau dari sejak kecil belajar akidah Mu'tazilah. Karena memang di satu rumah beliau berguru, dididik langsung oleh Ali Al-Jubba'i tersebut. Kemudian beliau terus bersama Ali Al-Jubba'i, ayah tirinya Imam Abul Hasan, terus belajar kepada beliau selama 40 tahun sampai usia 40 tahun. Sehingga Imam Al-Jubba'i ini kalau terjadi sesuatu halangan, dia tidak bisa hadir dalam kajian atau berdebatan, munadharah, diskusi atau berdebatan. Dia mewakili Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia mewakili Abul Hasan Al-Asy'ari untuk ikut dalam menyampaikan kajian karena sudah ahli. 40 tahun belajar akidah Mu'tazilah, sudah ahli. Kemudian beliau ikut berdebat, ikut mengisi kajian dan seterusnya. Ketika beliau sudah mencapai usia 40 tahun, beliau sudah mulai matang akal pikiran beliau. Kemudian beliau berusaha mencari kebenaran. Ditambah lagi beliau berlindung dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjelaskan dan menunjukkan jalan kebenaran untuk beliau. Sehingga beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau suatu malam. Beliau mengatakan, saya ragu terhadap akidah saya ini, akidah Mu'tazilah. Saya ragu terhadap akidah tersebut. Kemudian beliau mengambil wudu dan salat 2 rakaat dengan permohonannya kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan jalan kebenaran, atau agar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jalan yang benar di antara akidah-akidah yang ada. Kemudian beliau mengatakan, sesudah saya tidur di malam tersebut, saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, mengadu kepada Nabi. Beliau beberapa hari pusing memikirkan akidahnya, ragu terhadap akidah Mu'tazilah. Dia ngambil wudu, salat 2 rakaat, tidur. Malam hari beliau mimpi Rasulullah. Beliau mengadu, fasyaka ila Rasulillah, mengadu kepada Rasulullah. Apa yang beliau rasakan dalam hatinya? Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pesan, alaika bisunnati, hendaklah engkau mengikuti sunnahku, engkau akan selamat. Dengan pernyataan itu dari Rasulullah, kalau orang mimpi Rasulullah itu adalah mimpi benar. Gak bisa dikatakan orang berdosa ketika mimpi Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, fa inna syaitana la yatamassulu fi surati au bi surati. Barang siapa mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam mimpi, maka dia betul-betul sudah melihatnya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Nanti kita juga orang yang sudah mimpi Nabi SAW di dunia akan bertemu secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sudah mulai sadar sesudah mendengarkan ungkapan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pindah mazhab, pindah akidah, pindah pemahaman menuju kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum beliau pindah mazhab, dikatakan beliau menghilang sampai 15 hari di rumahnya. Kenapa? Mentadaburi, menghayati, memikirkan, apakah apa yang saya rasakan ini betul atau tidak? Beliau introspeksi diri. Selama 15 hari, mutar-mutar di pikiran beliau, apakah akidah yang saya ikutin itu benar atau tidak. 15 hari kemudian beliau muncul menuju ke masjid. Sesudah sholat Jumat beliau naik mimbar. Dikatakan dalam sebuah riwayat, beliau naik di atas kursi. Naik mimbar, naik kursi, kemudian beliau menceritakan kepada mereka bahwa memanggil semua orang dan menyatakan bahwa dia sudah meninggalkan akidah Mu'tazilah. Saya sudah tidak ikut akidah Mu'tazilah lagi, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan membongkar rahasia atau kekurangan dan aib orang-orang Mu'tazilah tersebut, karena mereka jauh dari ajaran As-Sunnah Jamaah. Sampai beliau secara simbolis melepaskan bajunya yang dia pakai secara simbolis saja. Artinya apa? Saya melepaskan mazhab Mu'tazilah, saya sekarang berpakaian dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka coba perhatikan, beliau ini sampai 40 tahun belajar Mu'tazilah, kemudian beliau pindah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhajnya, metodenya beliau dalam mencari kebenaran. Pertama, beliau berusaha mencari kebenaran dan meninggalkan fanatik terhadap mazhab. Beliau tidak mau fanatik terhadap mazhabnya. Sampai hal tersebut tidak menghalanginya beliau 40 tahun belajar mazhab Mu'tazilah, tapi ketika terjadi atau mendapatkan kebenaran, beliau melepaskan 40 tahun itu. Persis dengan ulama-ulama kita. Imam Syafi'i punya mazhab qadim di Irak dan punya mazhab jadid dalam fikih. Mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab lama ada, mazhab baru juga ada. Maka beliau meninggalkan mazhab-mazhab yang dulu karena mungkin beliau bertemu dengan ulama yang dulu saya bilang ini haram, ternyata halal karena ada dalilnya. Atau dulu saya mengatakan haram, ternyata halal karena ada dalil, atau sebaliknya. Maka itu yang bertambah adalah ilmu. Maka Imam Syafi'i buat mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab baru ketika beliau menuju ke Mesir dan punya kitab Al-Um yang ditulis oleh muridnya namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dan ulama fikih lain mengatakan, hati-hati ketika saya menyampaikan salah satu pendapat. Kenapa? Hari ini saya menyampaikan pendapat tersebut, besok saya berubah lagi. Kenapa? Tambahan ilmu. Maka ulama itu tidak pernah menyesal jika mereka menemukan apa yang mereka nyatakan atau pernyataan mereka, fatwa mereka salah, mereka langsung muncul di TV atau di koran atau di apa, langsung mereka menyampaikan permohonan maaf, saya fatwa yang saya sampaikan kemarin salah. Itu mereka. Coba perhatikan, Imam Abul Hasan mencari kebenaran, bukan karena 40 tahun ikutin mazhab Mu'tazilah habis itu ikut terus, enggak. Ketika muncul kebenaran, ternyata beliau mengikuti kebenaran tersebut. Seperti orang yang berdebat di salah satu perdebatan masalah fikih, masalah apa saja, mereka berdebat bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Di mana itu kebenaran, saya akan mengikutinya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya berdebat dengan orang, saya berdoa mudah-mudahan lawan saya ini Allah kirimkan kebenaran melalui dia. Saking beliau kepingin mengikuti kebenaran. Maka contoh, kita lagi sholat, salah kita menghadap kiblat, ada orang merubah kita atau bantu kita agar Bapak geser dikit gitu, atau bantu kita langsung geser gitu, atau berubah posisi menghadap kiblat. Jangan kita diam, ikutin aja karena itu lebih tahu. Berarti kalau sudah datang kebenaran, jangan merasa kita yang paling benar, tidak. Maka jika terjadi kebenaran di hadapan kita dalam ilmu yang kita pelajari, mungkin saya dalam waktu saya menyampaikan hadis ternyata hadis palsu. Besok hari saya bilang, maaf kemarin hadisnya palsu. Jangan malu mengatakan tidak tahu. Jangan malu bilang saya masih belajar. Jangan malu ketika Anda mengatakan bahwa saya masih berguru, punya guru-guru, saya belajar kepada mereka dan seterusnya. Sampai Imam Malik ketika salah satu orang dari Iran, dari Faris, datang bertanya kepada beliau 40 sekian pertanyaan.
Imam Malik menjawab cuma 2 atau 4. Sisanya beliau la adri, saya tidak tahu. Orang itu ngamuk, marah. Loh, gimana? Saya datang dari Faris, Iran menuju ke kota Madinah, kota Rasulullah. Jaraknya jauh. Saya datang kepada Anda, saya bertanya, ternyata Anda ini mengatakan bahwa saya tidak tahu. Kata Imam Malik, kembalilah kepada kaummu, kepada negerimu, kepada keluargamu. Katakan kepada mereka, saya datang kepada Imam Malik, saya bertanya kepadanya dan dia menjawab, wallahu alam, saya tidak tahu. Itulah adabnya para ulama-ulama kita. Yang kedua, metode beliau mencari kebenaran atau cara beliau mencari kebenaran adalah terus berfikir tanpa berhenti dan terus berkhalwat. Mungkin dengan mereka berkhalwat bisa membaca banyak kitab, menemukan banyak ilmu dan seterusnya. Maka beliau sampai menghilang 15 hari. Kenapa? Mencari dalam kitab-kitab, mencari ilmu. Ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Kalau ada yang ngaku sudah top dalam agama Islam, itu nggak ada. Kalau urusan dunia bisa gampang, tapi untuk urusan agama enggak. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, selalu memohon pertolongan Allah. Maka beliau wudu, salat 2 rakaat, memohon pertolongan Allah agar Allah menunjukkan jalan as-siratal mustaqim, jalan kebenaran kepada beliau. Dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa kecuali Engkau. Kalau Engkau tidak menurunkan pertolongan kepadaku, saya tidak akan mendapatkan jalan kebenaran. Yang keempat, beliau menjadikan Quran dan hadis Rasulullah sebagai sandaran beliau atau prinsip atau sebagai beliau kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW di dalam urusan-urusan syariat. Tapi kadang-kadang beliau menggunakan akal dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akal. Maka dikatakan oleh Imam Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalau agama itu dengan logika, dengan akal, kita mengusap di bawah khuf bukan di atasnya. Kita kalau mengusap di atas khuf, kaos kaki yang kita gunakan, itu kita mengusap di atas, mestinya di bawah, karena yang injak itu bawah bukan atas. Tapi itu agama itu tidak digunakan dengan akal, tapi dengan dalil yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama kita. Dinisbahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Imam Asy'ari, maka disebut Aqidah Asy'ariyah. Aqidah Asy'ariyah atau Imam Asy'ari dan para pengikut beliau tidak mendatangkan akidah baru, tapi beliau mengembangkan akidah para sahabat dan para tabi'in dan para salafus salih. Seperti mazhab-mazhab fikih, ada mazhab Hanafi dan ada pengikutnya, maka disebut mazhab Abu Hanifah. Ada mazhab Maliki, ada pengikutnya, maka disebut mazhab Maliki. Pendirinya Imam Maliki, pendirinya Imam Hanafi. Dan ulama qiraat 7 atau 10 qiraat, Hafiz an Asim, Warish an Nafi' dan seterusnya. Itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Asy'ari membuat akidah, menyusun akidah, merapikan akidah buat kita agar kita gampang bisa mempelajari agama atau akidah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Imam Ibnu Asakir menukil dari ulama-ulama besar dalam Islam bahwasannya Imam Asy'ari imam min a'immat ashabul hadith, salah satu imam besar dalam bidang hadith, dan salah satu ulama besar dalam bidang usul din. Usul din itu maksudnya akidah. Wa tariqatuhu tariqatas sunnah wal jamaah. Jalurnya, metodenya itu adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dinuhu wa i'tiqaduhu mardiyyun maqbulun 'inda al-fariqain. Dan agamanya, keyakinannya sudah diterima oleh para ulama. Mau ulama hadis atau mau ulama Maturidiyah atau ulama-ulama lainnya. Sampai Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, sepakat para ulama ahli hadis bahwasannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari salah satu imam besar dalam bidang hadis, dan mazhabnya adalah mazhab ashabul hadis. Artinya mazhabnya adalah para salafus salih. Barang siapa mencelanya atau menuduh beliau dengan tuduhan yang tidak beliau punya bukti, maka dia telah mencela seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tadi sampaikan ribuan, jutaan para ulama mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari atau disebut Asy'ariyah. Di Al-Azhar Syarif di Mesir sudah 1000 tahun lebih mereka atau kita semua mempelajari akidah Asy'ariyah.
Apakah sudah selama 1000 tahun nggak ada satupun ulama yang benar? Ulama yang mengajarkan saya. Saya SMP, SMA belajar akidah Asy'ariyah itu di dalam Al-Azhar sampai kuliah. Kemudian di Jami' Zaituna, di Tunisia, di Jazair, di seluruh negara. Ya, kecuali sebagian negara itu mereka tidak mengajarkan akidah Asy'ariyah. Padahal akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.